Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini kita akan membahas tentang bab 1. Kemarin kan kita sempat memberikan tugas ngeresum ya tentang bab kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sekarang materinya kita mulai. Kita mulai dulu untuk limbah berbentuk bangun datar. Nah, sebelum memasuki apa itu limbah bangun datar, kita review lagi dulu tentang sifat-sifat seseorang wirausaha yang harus dimiliki. Dulu kan ada 6. Nah, 1. Percaya diri. 2. Berorientasi tugas dan hasil. 3. Berani mengambil resiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keaslian atau orisinalitas ide. 6. Berorientasi ke masa depan. Jadi apapun yang ada, ide-ide yang milenial itu bisa dituangkan dalam sebuah usaha. Selanjutnya, di dalam sebuah usaha ada tahapan pelaksanaannya. Ada 4 di sini: perencanaan, sistem produksi, perhitungan, dan strategi promosi. Kita awali dengan perencanaannya dulu. Nah, tadi kembali, limbah bangun datar ada 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Limbah yang bisa atau mudah diuraikan dan mudah membusuk. Kebalikannya, limbah anorganik adalah limbah yang tidak bisa membusuk atau awet. Contohnya adalah plastik. Itu bungkus kopi, bungkus jajan, snack itu kan tidak bisa membusuk. Kalau anorganik biasanya dari limbah rumah tangga ya, seperti kulit jagung, nah sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Selanjutnya, kalau dulu sebelum kita memulai suatu usaha itu ada sumber dayanya namanya 6M. Dulu kita kan sudah membahas ya 6M: manusia, uang, bahan, peralatan, cara kerja, dan pasar. Kalau sekarang ditambahi lagi, sebelum memulai sebuah usaha kita harus punya analisis SWOT. 1. Strength, kekuatan. 2. Weakness. 3. Opportunity, atau yang tadi weakness kelemahan, 3 opportunity atau peluang, yang terakhir threat ancaman. Nah, kekuatan ini kekuatan apa? Kekuatan untuk menghadapi semua tantangan. Kita dalam sebuah usaha, mendirikan usaha, harus percaya diri. Itu tadi, di stretch ini harus memiliki kepercayaan diri bahwa kita mampu menghadapi peluang-peluang usaha yang ada. Yang kedua, kelemahan apa? Kita harus tahu apa keahlian kita, apa yang kita miliki sebelum membuat suatu usaha. Kalau kita tidak bisa membuat bakso, kenapa kita harus jual bakso? Nah, kalau memang kita nggak bisa, caranya bagaimana supaya kita bisa membuat bakso, begitu. Yang ketiga, opportunity, adalah peluang. Nah, peluang ini kita sudah tahu, oh di sana banyak yang jual bakso. Kira-kira kalau memang penjual baksonya banyak,
untuk membuat ide peluangnya apa yang orang-orang suka sama bakso kita, karena udah banyak yang jual bakso. Oh, kita bikin bakso isinya keju atau bakso mercon, seperti itu. Yang terakhir adalah threat. Threat adalah ancaman. Kita harus tahu bagaimana pemasarannya. Kadang orang tidak mengenal itu teman, itu siapa, tetangga pun. Kalau memang mereka merasa tersaingi, biasanya main potong harga. Di sana enak tetapi harganya mahal. Di sini bisa lebih murah, kenapa tidak? Itu ancaman. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang terakhir, sebelum kita merancang sebuah usaha atau mendirikan sebuah usaha, harus memiliki perizinan usaha. Apa itu, Bu? Adalah surat izin mendirikan usaha atau yang biasa disebut SIUP. Yang kedua, surat menyurat. Kita harus tahu laporan pemasukan dan pengeluaran sebuah usaha. Kenapa? Karena kita nanti biar tahu laba dan ruginya. Yang ketiga, pencatatan transaksi barang atau jasa. Barang keluar atau masuk, kita harus memiliki nota atau kwitansi, ya. Yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Nah, ini adalah pembukuan kita. Selain surat menyurat kas masuk dan keluar tadi untuk barang, adalah pencatatan pembukuannya. Jadi kita tahu nanti modalnya berapa, keluarnya berapa, begitu ya. Nah, yang terakhir, pajak. Ketika kita sudah memiliki sebuah usaha, harus membayar pajak. Biasanya pajak ini 2,5% dari total usaha. Kalau memang labanya satu bulannya 1 juta, itu biasanya belum dikenakan pajak. Ketika seseorang itu labanya sudah mencapai 5 juta ke atas, baru dikenakan pajak sebesar 2,5%. Lanjut untuk tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada sistem produksi. Kemarin kalian saya suruh mencari contoh ya, mencari contoh bahan limbah bangun datar. Nah, kalau untuk organik di sini dicontohkan dari tumbuhan kulit jagung, dijadikan kerajinan untuk bunga. Nah, selanjutnya dari koran. Dari koran bisa dijadikan tempat tisu, tempat sampah. Selanjutnya kalau yang anorganik ini dari plastik deterjen. Bisa dari plastik bungkus kopi atau susu, ya. Jadikan topi, tas, gantungan kunci dan lain halnya. Untuk yang ketiga, perhitungan biaya. Kalau dulu kita kelas 10, untuk menghitung biaya harga jual, total pengeluaran, semuanya, biaya tetap dan biaya tidak tetap, itu kita menggunakan namanya HPP, harga pokok produksi. Nggak ada lainnya untuk penghitungan selain HPP, nggak ada. Nah, kalau untuk kelas 11 di sini kita beda rumus lagi. Kita harus menghitungnya dengan BEP atau break even point. Apa itu, Bu, break even point? Yaitu di mana keadaan perusahaan pengeluaran atau pemasukannya itu sama. Jadi tidak untung, tidak rugi. Biasanya disebut pakpok ya. Jadi tidak untung, tidak rugi. Rumusnya BEP itu ada 2. BEP unit ini untuk menentukan berapa yang
modal yang kita keluarkan menjadi berapa unit. Untuk BEP rupiah itu adalah nanti menentukan harga jualnya berapa. Oke. Bu, fixed cost itu apa? Nah, fixed cost ini adalah variabel biaya tetap. Ya, dulu kan ada biaya tetap. Biaya tetap itu terdiri dari biaya tenaga kerja, semuanya yang pengeluarnya hanya satu kali dan setiap bulan tetap. Kalau untuk price ini harganya. Nanti di situ ada clue harganya, ya. Kalau variabel cost adalah variabel tidak tetap atau biaya tidak tetap. Seperti contohnya listrik, biaya bahan baku itu masuk di biaya tidak tetap. Untuk BEP rupiah sama, hanya pembaginya yang berbeda nanti. Yuk kita lihat contohnya. Contohnya di sini usaha dagang UD Jaya Abadi. Ini biaya tetapnya, ini biaya tidak tetapnya. Nah, biaya tetapnya tadi biaya tetap kurangi price-nya, ya, kontribusi per unitnya dikurangi ini, ya. Jadi hasilnya min. Nanti hasilnya min mengurangi nolnya, makanya ini segini. Kalau untuk BEP rupiahnya sama tadi, FC dibagi VC ada 1 min, ya. Jadi hasilnya ini. Kenapa ini Bu kok hasilnya sama, hanya beda nolnya saja? Karena BEP unit dan BEP rupiah harus sama hasilnya, gak boleh berbeda, hanya berbeda nolnya. Bu, saya BEP unitnya 400, BEP rupiahnya 3.375 juta, ini gimana? Berarti tadi ngitungnya salah. Jadi BEP unit dan BEP rupiah harus sama. Oke ya. Nanti kita saat luring kita terangkan yang ini lagi. Ini hanya sekedar materi umum. Lanjut ke strategi promosi. Nah, untuk strategi promosi ini, kalau dulu ada strategi promosi pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran langsung ini langsung ke konsumennya dijual tanpa melalui toko atau market, ya. Kalau di sini ada 4, ya, jenis pemasarannya. Ini pemasaran langsung sama dengan penjualan tatap muka, ini sama, ya. Selanjutnya periklanan. Ketika kita mau mempromosikan suatu barang, kita bisa menyewa advertising pihak periklanan, seperti di TV itu diiklankan biar menarik konsumen, atau di radio-radio. Sekarang kan lebih seperti itu, ya, karena sekarang lagi musim media sosial, jadi kita pampang produk kita di media sosial supaya orang tertarik kepada produk kita. Nah, penjualan tatap muka tadi sudah, sama pemasaran langsung ini sama. Yang selanjutnya publisitas. Publisitas ini sama dengan advertising, tetapi caranya beda. Kalau publisitas ini lebih kepada membuat banner di depan rumah kita, memajang banner di mana, brosur, ya. Kalau biasanya juga di kemasan. Nah, kemasan ini biasanya ada logo kita. Yang terakhir adalah promosi penjualan. Promosi penjualan ini seperti direkrut oleh sales atau seseorang yang kita tunjuk sebagai pegawai kita, ya.
Terima kasih. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalau belum jelas silakan bertanya saat kita luring atau by WA grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.